Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi record pada bab 2 mengenai materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun anggota kelompok kami yaitu Alia Firda, Anissa Maulida, Elvira Erianti, Salmayanti, dan Siti Nuralia. Nah, pada unit 1 ini, kita mempelajari tentang pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta fundamental dengan tujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan tertinggi bernegara adalah seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, yakni yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Merujuk kepada Ivo Didukesek, konstitusi adalah mengidentifikasi sumber-sumber, tujuan-tujuan, penggunaan-penggunaan, dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum. Ada dua macam konstitusi, yakni konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis sering juga disebut konvensi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sendiri dalam perkembangannya mengalami perubahan, yaitu yang pertama, Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Yang kedua, Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 pada 17 Agustus 1950. Dan yang ketiga, hingga kembali menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Juli 1959. Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 banyak yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Antaranya, yang pertama pasal 27 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua ada pasal 28, 28A, 28B, 28C, 28D sampai 28J yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Yang ketiga ada pasal 2 yang berkaitan dengan jaminan beragama. Keempat, pasal 30 yang isinya berkaitan dengan bela negara. Yang kelima, pasal 31 dan 32 berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan. Juga pasal 33 dan 34 berkaitan dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Nah, pada unit 2 dan 3 akan dibacakan dan dijelaskan oleh Anissa Maulida. Unit 2. Pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Menurut KBBI, norma memiliki dua makna, yaitu 1. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. 2. Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Ada 4 jenis norma, diantaranya norma susila, aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita. Norma sosial, aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak dengan sopan. Norma agama, aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Norma hukum, aturan atau pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau DPRD di berbagai tingkatan. Unit
3. Hubungan erat Pancasila dan UUD NRI 1945. Pancasila ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea keempat. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofi negara, berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 5. Sila Pancasila terpatri rapih dalam pembukaan UUD NRI 1945. Oleh karenanya, hubungan antara Pancasila dan UUD NRI 1945 sangat erat. Maka dari itu, pembukaan UUD NRI 1945 tidak bisa dimademen seperti batang tubuh dan penjelasan UUD NRI 1945. Nah, di unit 4 dan 5 akan dijelaskan dan dibacakan oleh Siti Nurhaliana. Pada unit 4, kita mempelajari tentang membuat kesepakatan bersama. Dalam KBBI, kesepakatan berarti perihal sepakat atau maknanya konsensus. Sedangkan makna konsensus adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Kesepakatan bersama bisa terjadi antara dua orang atau lebih. Kesepakatan bersama juga dapat dikaitkan dengan integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa kesepakatan bersama merupakan kesepakatan kata atau pemufakatan bersama dalam sebuah proses negosiasi, termasuk dalam negosiasi untuk terciptanya integrasi sosial. Pada unit 5 kita akan mempelajari tentang produk dan hierarki perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara hukum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, berikut adalah jenis dan hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 1. UUD NRI 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Selain 7 jenis peraturan perundang-undangan di atas, pasal 8 UU No. 12 tahun 2011 juga mengakui jenis perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, di unit 6 akan dijelaskan dan dibacakan oleh Salma. Unit 6. Hubungan antar perundang-undangan. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan dari merencanakan sampai menetapkan, melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah, juga partisipasi masyarakat. Menurut Diani Sadiawati, DKK sebagai peneliti dan penyusun laporan kajian, ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya, tidak sinkron antar perencanaan peraturan perundang-undangan, pusat dan daerah, dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Selain itu, ada kecenderungan peraturan perundang-undangan bahkan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Dokumen perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dokumen perencanaan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pemerintah segera membuat kebijakan untuk kepentingan sinkronisasi dan harmonisasi penduduk perundang-undangan. Hasilnya antara lain: pembatalan terhadap 3.143 perda yang bertentangan dengan kebijakan nasional. Pemerintah juga melakukan proses penyederhanaan regulasi. Ada pembatalan terhadap 50% dari 42.000 regulasi di kementerian yang menghambat investasi. Ada pula 427 regulasi setingkat peraturan materi dan peraturan dirjen yang juga dibatalkan.
Di unit terakhir, yaitu unit 7, akan dijelaskan dan dibacakan oleh Elvira Erianti. Unit 7, menganalisis produk perundang-undangan. Isi produk perundang-undangan haruslah sesuai dengan hal-hal berikut, yaitu 1. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak boleh mengabaikan apalagi bertentangan. 2. Harus merujuk pasal atau ayat yang ada di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Harus selaras upaya mendorong pemerintahan yang melayani kepentingan rakyat. Apabila ketiga hal di atas tidak terpenuhi, maka sebuah peraturan perundang-undangan dapat digugat. Analisis bisa dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari dosen maupun mahasiswa. Ada juga yang berasal dari lembaga pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional atau yang disebut BPHN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu yang dihasilkan dalam analisis BPHN adalah analisis dan evaluasi hukum mengenai sistem pendidikan nasional. Analisis ini tertuju kepada nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.